wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini saya sudah siap, Curhat Bareng Ustadz juga sudah siap untuk kembali memberikan makna dalam hidup Anda. Dan mudah-mudahan hidup Anda jadi lebih bermakna setelah ini karena Anda masih bisa telepon terus ke 02185118836 untuk mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda. Karena apa? Karena dari Matraman ke Cikini sudah ada Ustadz Taufikur Rahman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak banget pada pagi hari ini ya Ustadz, ya, Ini kita yang bajunya dipanggil sama. gado-gado kacang tanah. Apa tuh, Kalau Ustadz? ada jodoh mah nggak kemana. Maksudnya bajunya Pak ya. Benar Iya. Ustadz. Boleh disapa juga pemirsa di rumah ya Ustadz buat ya. pemirsa Antv, pergi ke kafe bersama tamu, tamunya datang membawa diktat. Kepada pemirsa Antv, kalau mau tambah-tambah ilmu, ayo bergabung lewat Curhat Bareng Ustadz. Ayo bergabung dalam Curhat Bareng Ustadz. Silakan Anda bisa telepon ke 02185118836 untuk ngobrol langsung dengan Ustadz Taufikur Rahman yang insya Allah akan memberikan makna juga dalam hidup Anda. Kemudian Anda masih bisa SMS terus ke 9123 dengan format seperti biasa Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan masih juga bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv mengenai kritik, saran atau pertanyaan juga boleh. Dan Ustadz, sebelum kita menerima telepon sambil menunggu juga penelpon yang masuk, sudah ada SMS yang masuk dari Ibu Hamba Allah di Samarinda. Assalamualaikum Ibu di Samarinda yang sudah mengirimkan SMS kepada kami. Ini curhatnya agak pelik juga nih Ustadz ya. Karena Ibu di Samarinda ini suaminya selingkuh dengan kakak kandungnya sendiri. Nah, diduain aja Ustadz, di madu kayaknya udah sakit hati ini dengan kakak kandung sendiri. Jadi efeknya banyak Ustadz, silaturahmi dengan kakak juga kan pastinya terputus. Udah gitu setiap kali mencoba untuk membicarakan masalah ini dengan suami si ibu diancam dan diperlakukan sangat kasar sekali. Sudah sampai-sampai udah tidak kuat, sangat sakit hati sekali dan sudah mulai berpikir untuk ingin sekali membalas perilaku suami dan kakaknya ini dengan pergi ke dukun supaya mereka sakit ataupun sudah mulai berpikiran untuk wah saya balas selingkuh dengan selingkuh juga nih gitu Ustadz. Coba bisa dikasih nasihat supaya bebannya juga kayaknya kan berat sekali ya Ustadz ya. Udah gitu supaya jalan keluarnya nih nggak dicari jalan keluar yang salah Ustadz, gimana? Iya. Untuk Ibu di Samarinda, jadi yang pertama tadi ada kata-kata ada ingin untuk melari datang ke dukun ya. Nah ini tolong ya, saya memesankan lewat acara kita pada pagi hari ini, jangan sekali-kali kita bersekutu yang demikian, karena pertama merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Ketika kita bersekutu dengan demikian, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak ada ampunannya. Kemudian yang kedua, ada juga bagaimana ada niat untuk selingkuh lagi. Tolong jangan supaya suaminya merasakan sakitnya. Hati-hati gitu, dalam surat An-Nur ayat kedua, Allah telah menghimbau kepada kita, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka ancamannya di hadapan Allah seandainya dia jini muhsan. Muhsan itu yang sudah berumah tangga, ini secara kacamata agama, bukan secara kacamata sosial, gitu. Makanya di situ hukuman adalah rajam sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya tolong jangan diimbangi juga demikian. Ingat, merujuk kepada Al-Baqarah ayat 160, selama misalkan mudah-mudahan bisa dirubah, akan bertaubat, Allah Maha menerima tobat daripada hamba-hambanya itu. Nah kemudian bagaimana solusinya? Kalau misalkan memang ibu sudah tidak mampu menahan daripada yang ibu rasakan, dalam kacamata agama kita secara kajian fikih, ada hak buat istri namanya khulu. Khulu ini melepaskan perkawinan, ya, terhadap istri meminta cerai kepada suami seandainya memang sudah tidak bisa lagi diatasi daripada permasalahan itu. Jadi jalan keluar ini dianggap lebih baik daripada membalas dengan kayak pergi ke dukun atau mungkin membalas dengan selingkuh juga. Jadi jangan sampai malah datang ke dukun atau balas dengan selingkuh lagi, sama saja kita mengumpulkan dosa. Sementara kita di dunia ini nggak ada lama kok garansinya. Ya makanya tolong saya menghimbau kepada ibu yang di Samarinda, baiknya ya agama telah memberikan jawaban. Ibu bisa mengadukan kepada pengaduan itu yang disebut namanya khulu itu, Mbak. Khulu. Nah, Ibu di Samarinda bisa mengajukan khulu ataupun mungkin kalau ingin mempertahankan rumah tangga, kuncinya tetap bersabar ya Ustadz ya. Dan pemirsa, Anda masih bisa menelpon kepada kami masih menantikan telepon Anda di 02185118836. Ustadz Taufikur Rahman bersedia untuk mendengarkan curhat Anda yang insya Allah akan memberikan makna juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu di mana Bu? Dengan Bu Agus. Ibu Agus, di mana Bu Agus?
di Surabaya. Silakan Ibu Agus curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Agus. Ya, saya mau curhat tentang suami yang suka dengan film-film porno. Bahkan di kantor komputernya tampak cewek-cewek porno gitu loh. Terus kadang makan malam dengan kliennya di tempat-tempat hiburan sampai pulang malam. Terus saya sudah sering ngomong, kan saya pernah dengar kalau lihat aja sudah termasuk zina gitu loh. Tapi dia kok sering kalau saya tanya, kenapa Pak kok seperti itu, suka melihat seperti itu, dia bilang sudah nggak usah ikut campur gitu aja. Oh, jadi Ibu suka diajak juga sama suami atau suami suka nonton film porno sendiri, Enggak, Bu? sendiri. Sendiri Kejadian ya? ini sudah lama Ibu ya? Udah. Iya, saya sudah lama, sudah sering saya ingatkan begitu loh. Terus saya jadi malu dengan, saya kan pakai jilbab, saya malu gitu loh. Terus yang ingin saya tanyakan, gimana, apa ada dalilnya di Al-Quran biar suami saya itu tahu kalau itu salah dan nggak ngulangi lagi. Betul. Gitu. Suami saya itu tahu, katanya ngerti agama, tapi kok begitu gitu loh, Pak Ustadz. Iya Bu, iya. Bisa dipahami pertanyaan Ibu. Ibu, tindakan yang sudah Ibu lakukan apa aja Bu selain memberitahukan kepada suami? Saya pernah saya ambil filmnya itu terus saya buang gitu. Tapi saya minta izin dulu karena suami saya otoriter lah di rumah ini. Jadi akhirnya jadi permasalahan baru nggak tuh Bu? Enggak, dia bilang buang aja. Tapi setelah itu kalau dia pergi ke Jakarta, beli lagi. Oh gitu ya, belinya di Jakarta ya Bu, jauh juga. Iya, ini juga lagi di Jakarta. Ibu Saya Agus, takutnya pulangnya beli lagi gitu loh, Pak. Iya. Ibu Agus di Surabaya, semoga setelah ini bisa Ustadz Taufik Roman juga bisa memberitakan kepada Anda nasihat-nasihat yang baik ya Ibu untuk suami Anda. Dan Ibu Agus jangan kemana-mana dulu ya, tetap saksikan Curhat Bareng Ustadz karena kita akan kembali lagi nih Ustadz, tapi kita mau jelang dulu azan subuh berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Ratuliu. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kembali membahas kasus dari Ibu Agus di Surabaya. Suami suka menonton film porno, Ustadz. Kemudian suka juga ke tempat hiburan malam karena mengantarkan klien demi pekerjaan. Nah, gimana Ustadz? Iya, buat Ibu Agus, tadi saya simak dari pertanyaan Anda. Ya di situ kan meminta supaya ada dalil nggak gitu untuk disampaikan kepada suaminya ini. Ibu bisa lihat di dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Al-Isra ayat 32. Iya, Al-Isra ayat 32 di situ Allah menghimbau kepada kita buat orang-orang yang beriman. Wala taqrabuz zina. Bahasa Allah, dan jangan sekali-kali kamu sekalian mendekati yang namanya perzinahan. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi di sini termasuk kias aulawi kalau kata kaidah usulnya. Kalau mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi terjerumus untuk melakukannya. Nah memang ya, hal yang demikian seandainya memang demikian ibu telah berusaha, terus jangan pernah berhenti pesimis untuk mengingatkan kepada suami ibu. Adapun hidayah ini dalam surah Al-Qasas ayat ke-56 Allah telah menyebutkan, innaka la tahdi liman ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya yang berhak memberikan hidayah bukan kita sebagai manusia, tapi Allah. Adapun kita ketika berusahanya itu adalah ladang ibadah buat kita. Oke, Al-Qasas ayat Al-Qasas ayat ke-56. ke-56, Al-Isra ayat 32 dan Al-Qasas ayat 56. Ya, semoga Ibu Agus di Surabaya juga bisa memberitakan kepada suami ayat-ayat ini juga ya Amin, Ustadz ya. insyaallah. Kemudian untuk Anda yang masih ingin menelpon silakan ke 0218511836. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
Terputus atau masih ada? Oh, terputus. Jadi saya ingatkan kembali kepada Ibu Agus, Al-Isra ayat 32 dan Al-Qasas ayat 56. Kalau Al-Qasas Ibu Agus bisa terus Di menasihati samping suami menasehati dan juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu supaya wa diberikan taala. hidayah gitu Iya, ya Ustadz ya, bahkan kalau boleh suami. saya tambahkan, biar Ibu tambah yakin lagi, bisa juga dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-172. Di isinya mana apa, Allah Ustadz? menyebutkan walaisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah mereka yang berhak memberikan hidayah, tapi Allah yang berhak memberikan hidayah. Tugas kita hanya bisa menyampaikan Berusaha nasihat aja, ya, mengingatkan, menyampaikan, karena ketika Mengingatkan. kita demikian jangan pernah ada rasa pesimis. Itulah ladang ibadah untuk menambah amalia ibadah kita dalam kehidupan di dunia ini. Ustadz. Kembali lagi hidayah akan diberikan juga dari Allah. Betul. Dan nanti akan dirasakan di hati Iya. orang yang bersangkutan ya Ustadz ya. Sudah ada lagi penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Coyang. Bapak Coyang. Di mana Bapak Coyang? Bapak Coyang di Batam, Bu. Di Batam. Silakan Pak Coyang. Iya, mau tanya nih sama Pak Ustadz. Silakan Bapak Coyang. Masalahnya saya punya istri, Pak. Iya. Iya, punya istri yang pertama itu, dia berselingkuh sama suami orang lain. Baik. Kemudian? Jadi sehingga saya tuh membuat dia biar sadar, saya kawin lagi karena sudah lama, istilahnya udah lebih dari 7 bulan. Akhirnya dia itu mengetahui saya kawin, dia nggak ada respon apa-apa. Jadi Iya. Bapak kawin lagi untuk membalas dendam kepada istri gitu ya Pak? Iya, maksudnya biar istri itu, maksud saya tuh biar istri, saya tuh tahu, itu suami saya, jadi kan dia bisa pulang lagi ke saya. Oh Iya, gitu. iya. Jadi sekarang keadaan rumah tangga Bapak seperti apa Pak? Kenapa, Bu? Untuk kondisi rumah tangga Bapak yang Dengan sekarang? istri Bapak yang Ya, pertama. keadaan rumah tangga seperti saya. Dengan istri Bapak yang Dengan istri pertama. yang pertama mah sudah jelas dia itu, dia lari sama laki-laki lain. Gitu. Iya. Oh gitu. Sekarang nggak pulang ke rumah Pak istri? Ada di rumah atau udah lari nih sekarang istri? Enggak pulang ke rumah. Oh baik, oke. Yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Sudah lari. Yang ingin ditanyakan Pak Coyang? Yang ingin ditanyakan itu, saya kan sebagai suami, bagaimana istilahnya kalau saya kawin lagi hukumnya gimana, dan istri saya itu bagaimana seorang istri bisa lari sama laki-laki lain. Gitu. Baik Pak Coyang, coba dijawab ya Pak Coyang. Jangan kemana-mana dulu, Ustadz akan menjawab. Gimana Ustadz? Iya, yang pertama buat Pak Coyang di Batam ya. Tujuan pernikahan dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah menyebutkan. Ada kata-kata mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Untuk tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang. Nah ketika ada istilahnya sekarang SLI selingkuh itu indah. Naudzubillah min dzalik ya. Nah ini istrinya Pak Coyang kemudian berselingkuh. Kemudian Anda telah menasehati, kemudian dia tidak mendengar, gitu. Anda tanyakan bagaimana hukum Anda menikah lagi? Jelas, legitimasi hukumnya jelas dalam surah An-Nisa ayat ketiga, Allah menyebutkan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa, masna wa sulasa wa ruba." Maka buat kaum lelaki diperbolehkan, ini termasuk emergency exit sebenarnya ya. Ya hanya sebatas emergency exit ini tidak nggak mesti dijadikan dalil setiap saat ini. Yang menikah sampai 2, 3, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ketika kamu tidak mampu berbuat adil, maka sebenarnya 1. Jadi status hukumnya ketika Pak Coyang menikah lagi ya diperbolehkan secara mata agama. Tapi niatnya ini untuk membalas istri Ustadz? Iya, walaupun niat untuk tujuan demikian, apalagi untuk tujuan menasehati. Tapi seandainya istri Bapak tidak bisa dinasehati, Anda sebaiknya menjelaskan statusnya. Apakah dicerai? Pak Coyang, Iya. istri kedua Anda tahu kalau Anda menikah untuk membalas dendam kepada istri? Pak Coyang, jadi saya ingatkan. Sudah tahu. Bahkan tujuan. ini saya udah kawin yang ketiga kalinya, Bu. Sudah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya? Untuk balas dendam juga atau gimana nih Pak Coyang? Iya, jadi yang kedua pun sama juga begitu. Enggak, maksudnya yang Istri kedua Anda kalinya menerima pun nggak istri begitu kedua dan juga ketiga? menerima. Ya.
Pak Coyang? Istri kedua menerima, yang ketiga ya menerima yang sekarang lagi dijalanin. Ya. Nah, baik buat Pak Coyang, ya tadi saya kode poin saja. Status Anda menikah lagi itu secara legitimasi hukum dibenarkan. Cuman hati-hati nih, saya mengingatkan. Ada sebuah hadis Nabi menyebutkan, la'anallahu ta'ala zawaki mitlakin. Allah melaknat kepada orang-orang yang kalau niatnya nggak ada, hanya sebatas mempermainkan nih. Orang yang suka kawin dan suka cerai. Hati-hati ini, ya. Maksudnya memang dinawa itu dalam hatinya, bukan tujuannya hanya sebatas mengikuti hawa nafsunya, yang bahasa Nabi, Allah melaknat kepada orang-orang yang gemar. Maaf, kawin, gemar juga menceraikan. Baik, untuk Gitu. Bapak Ini Coyang, boleh. semoga Ya. dari Ustadz hari ini bisa memberikan makna kepada hidup Anda ya Pak Coyang ya. Pak Coyang, Anda jangan kemana-mana dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, kami kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Anda masih bisa menelpon ke 021-8511-836. Silahkan curahkan isi hati Anda. Ada Ustadz Taufikur Rahman di sini yang akan memberikan makna dalam hidup Anda tentunya. Tadi di 2 segmen sudah seru sekali ya Ustadz ya pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Semoga maknanya tersampaikan juga untuk pemirsa di rumah. Amin, insya Allah. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Hamba Allah, Mbak, Ibu hamba Allah di mana, Ibu? di Bandung. Silahkan Ibu hamba Allah curhatnya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini, Halo. Ya, gimana Bu? Saya sekarang ini merasa sedang didolimi oleh tetangga saya, Pak Ustaz. Iya. Kasusnya seperti apa, Ibu? Kenapa? Kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti ini, Pak Ustaz. Ya, Ya. gimana Bu? Awalnya sih memang kami hubungannya baik-baik saja dengan tetangga. Bahkan dia juga sering bermain ke rumah saya. Dan memang dia kalau ke rumah juga sering bercerita, selalu menceritakan orang. Dan rupanya dia pun juga menjelek-jelekan saya kepada tetangga yang lain. Iya, iya, iya. Ya, Ya, jadi itu aja Ibu. Ibu. Gimana Jadi Ustadz? intinya dia sudah menyebarkan cerita bohong yang Kepada sengaja dia orang keluar lain, untuk ya? menjatuhkan saya. Baik Ibu, coba dijawab ya Ibu ya. Gimana Ustadz nih? Ibu mensikapi. Bercerita mengenai kejelekan orang lain tapi di luar menceritakan kejelekan kita juga. Pertama saya memberikan motivasi buat Ibu lewat sebuah hadis Nabi. Ini buat kedepannya yang sudah terjadi. Ahbib habibaka haunamma. Nabi menyebutkan cintailah sesuatu yang kamu cinta sebagai teman dekat. Kalau bisa kata Nabi pertengahan saja. Karena boleh jadi yang kamu cintai pada saat ini menjadi kebencian kamu. Benci juga kepada seorang hamba Allah, jangan kebangetan habis. Pertengahan saja, karena boleh jadi yang hari ini kamu benci, besok menjadi kecintaan kamu. Nah buat Ibu, bagaimana solusinya? Ingat Ibu, dalam hadis Nabi menyebutkan, kelak di yaumil kiamah ada satu kelompok yang namanya muflis, jatuh ketiban tangga. Buat siapa mereka itu? Yang dimana mereka punya pekerjaan, suka membeberkan aib saudaranya kepada orang lain. Nah Ibu, ketika Ibu dilakukan demikian, Ibu sabar, ingat, jangan ditimpal Ibu. Itu adalah mereka sedang memberikan pahala ibadah mereka buat Ibu. Dan dosa-dosa Ibu terkurangi. Ibu hamba Allah bersabar dan jangan dibalas ya Ustadz ya. Kalau Jangan dibalas malah nanti ditimpali. kitanya jadi yang terpuruk ya Ustadz Iya. ya. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin menelpon silahkan, kami masih menantikan telepon Anda di 021-8511-836 tentunya. Masih ada Ustadz Taufikur Rahman yang akan memberikan nasihat dan juga makna-makna dalam hidup Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak Ya. siapa Pak? Dengan hamba Allah Dengan Ya, Bapak gimana hamba Allah Pak di hamba mana? Allah? di Padang. Ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Jadi saya mau minta solusi nih Pak. Iya. Saya selalu ini dihantui oleh dosa-dosa masa lalu saya. Apa itu, Dosa-dosa besar, salah satunya dosa besar yang saya lakukan dosa zina. Iya. Jadi saya udah melakukan nikah dan dicambuk 100 kali.
Nah, Iya. saya udah dicambuk 100 kali sama Oleh siapa, orang Pak? tua, sama orang tua, Sama orang tua, oke. Ah, Nah, sama orang tua. Kedua-duanya kami sudah dicambuk. Jadi saya mohon bantuan Pak Ustadz nih gimana solusi supaya saya tidak dihantui selalu. Iya. Dan saya sudah berusaha bertobat, insya Allah sudah bertobat dan menjalani semua perintah Allah. Iya, Tapi Bapak. yang Iya. dihantui ini tidak hilang sampai sekarang, Baik. sampai aku berdoa Bapak- menangis. Ya. Bapak hamba Allah di Padang, semoga setelah ini Anda bisa lebih lega ya Bapak ya. Iya, saya lega. Dan juga kedua, mohon maaf, yang kedua itu selalu saya ditimpa musibah masalah terus. Selama saya menjalani rumah tangga ditimpa terus. Baik. Baik, Jadi Bapak. saya mohon bantu ditunggu ya. Ya, Baik, untuk terima kasih Bapak Bapak. hamba Allah di Padang, Nabi telah menyebutkan Allah maha menerima taubat, bahasa Nabi malam yugargir, selama napas kita belum sampai tenggorokan. Apalagi Bapak tadi telah melaksanakan, kalau melihat kepada kacamata agama, itu surat An-Nur ayat kedua Bapak telah aplikasikan. Fajliduhu mi'ata jaldah, menjerah sampai 100 derahan. Nah kemudian bagaimana untuk Perasaan itu nggak hilang juga Ustaz. iya, nah Bapak terus harus optimis. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, tubu ilallah taubatan nasuha. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 160, illal ladina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, mengganti perbuatan yang jelek jadi menjadi perbuatan yang soleh, wa bayyanu, dia buktikan betul-betul, bukan hanya di lidah, secara prakteknya. Di situ bahasa Allah, faulaika atubu ilaihim, aku maha menerima taubat kepada hamba-hamba yang demikian. Kenapa? Wa anat tawwabur rahim, aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi tidak perlu dihantui rasa bersalah ya Ustaz ya. Harus optimis. Kalau sudah taubat dan tidak mengulangi lagi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah gitu ya Ustaz sangat ya. diterima. At-taibu ilallah kaman la dambara. Orang yang bertobat kepada Allah seperti nggak punya dosa sama sekali. Baik, terima kasih Ustaz Taufikur Rahman kehadirannya. Mbak. Semoga bisa hadir lagi besok ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Ya. ada buah markisah dari kami. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami. Baik, Insya dan Allah. pemirsa di rumah jangan pergi dari layar Antv, masih ada topik pagi setelah ini. Besok kami akan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.